yang berbeda. Ya, kita sapa dulu ya. Hai semuanya, selamat datang di Mike, Mona, Indra, Chit-Chat. Nah, kita lagi coba nih Instagram Live yang langsung nyambung ke YouTube kita. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat ulang live ini, bisa lihat juga di YouTube-nya Mike, Mona, Indra Channel. Gitu. Siap, iya. Kembali lagi bersama kita berdua. Yang pasti kita tetap membahas seputar rumah tangga. Ya, betul. Rumah tangga, suami istri, anak, apa lagi ya? Ya pokoknya seputar rumah tangga ya, lah ya, semuanya kita mulai... bahas deh. Pokoknya mau nyuci baju apa nanti juga kita bahas kalau bisa. Benar. Nah, hari ini kita mau bahas tentang tak gendong kemana-mana. Kebetulan kita di usia yang sangat dewasa ini tiba-tiba punya bayi, ya kan? Terus dulu tuh aku inget ya waktu punya Mima, anak kita yang pertama, itu kan 17 tahun yang lalu ya. Mima sekarang kan umurnya udah 17. Itu juga Mima tak gendong kemana-mana, aku gendong terus. Bahkan waktu itu kan, kalau sekarang kan pandemi ya, gendongnya bisa bergantian. Kalau dulu tuh Indra kerja, ya udah aku sendirian di rumah. Nggak kenal tuh yang namanya suster zamannya aku dulu, orang umur 20 udah kawin. Bener. Ya kan, umur 21. Maunya kawin muda dia. Umur 21 udah punya anak, teman-teman juga belum punya anak. Mami dulu nggak pakai suster, ibuku. Jadi aku nggak ngerti persusteran, taunya punya anak ya urus sendiri. Akhirnya gendong terus si Mimanya. Nah, pada saat itu capek sih ngegendong. Cuma begitu sekarang ngegendong Numa, kok capeknya double-double. Mungkin juga karena usia gitu. Benar. Ya kan? Terus akhirnya untungnya ada gantian nih, ada Indra juga di rumah terus kan, karena work from home, lagi pandemi juga, kerjaan juga nggak segencar waktu itu kan, bisnis semuanya agak off. Jadi walaupun work from home kan nggak speednya tuh nggak kayak seperti kemarin biasanya lah. Gitu sebelum pandemi. Tapi memang semua itu selalu ada berkah. Dari apapun yang terjadi yang terjadi di dunia ini gitu, apapun akan menjadi berkah kalau kita mensyukuri dan memahami, menyadari bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya bisa menjadi itu tadi berkah tadi. Iya, kamu contohnya, cerita dong. Kamu kan selama waktu kemarin punya anak 3 itu, kan anak-anak tuh banyak ditinggal kerja dong, namanya juga bapak-bapak ya. Baru awal-awal karir, apalagi yang anak pertama tadi yang Mona bilang itu. Aku hampir maksudnya benar-benar jadwal itu padat aja. Kadang-kadang weekend juga nggak pulang ya, keluar kota gitu. Keluar kota gitu. Nah, terus setelah anak kedua ini batu saatnya untuk panen panen caper gitu ya, cari perhatian. Bisa sama anak-anaknya 24 jam sehari, seminggu full lagi. Jadi ya dia lumayan tuh, semua mau diurusin sama dia. Nah, diajak TikTokan. Iya, pokoknya selama ada waktu kita jalanin. Gitu sih. Nah, itu kan belakangan tuh karena pas Indra lagi suka gendong-gendong Numa itu. Indra tuh sebenarnya dari dulu seneng ngurusin anak tuh dari dulu, tapi kan waktunya ya paling cuma weekend aja. Nah, sekarang karena tiap hari ngurusin anaknya, aku suka lucu, aku video-videoin gitu, story-storyin. Ternyata banyak yang komen gitu, banyak yang bilang, kok mau sih Mbak, bersyukur deh suaminya ikutan ngurusin anak gitu, ikut bantuin Mbak. Lah ini kan bukan bantuin ya, ini kan tanggung jawab. Ini tanggung jawab sih. Sebenarnya kalau bicara mengenai pola asuh itu yang bertanggung jawab kan orang tua, ya kan. Kalau orang tua ya bicara suami dan istri gitu kan. Jadi peran dari orang tua itu harus dua-duanya gitu. Nah, pada saat sekarang ini, di saat pandemi ini kan memang istilah akang gendong itu akhirnya tercetuslah. Itu gara-gara TikTok yang viral akang gendang. Terus kan kita bikin, waktu itu malam-malam sambil gendong Numa kan. Bikin yuk gitu. Terus akhirnya berubahlah jadi akang gendong. Ternyata awalnya bercanda-bercanda, kita bikin komunitas akang gendong yuk gitu. Banyak dari follower aku. Terus ngirim-ngirimin foto suaminya, foto video suaminya gendong. Bertebaran lah tuh, makin banyak yang ngirimin video. Aku seneng banget sih jadinya memberikan
memberikan apa ya kayak inspirasi lah ya untuk para ayah bahwa ikut kegiatan peran, gitu menggendong ini bukan kegiatan perempuan. Justru bapak-bapak menurut ibu-ibu nih, menurut survei di Instagram aku, menurut ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau menggendong tingkat kemacuannya langsung bertambah. Nah, itulah tujuannya. Gitu, katanya gitu. Jadi mudah-mudahan lebih banyak bapak yang terinspirasi untuk gendong anaknya, untuk kedepannya juga untuk berkontribusi terhadap tumbuh kembang anaknya. Tapi ya itu tadi sayang, bicara masalah gendong, apalagi bapak-bapak yang udah berusia kepala 4 seperti aku kayak gini, agak apa ya, agak susah untuk cara menggendong gitu. Enggak, kamu kelihatan lihai kata memang semuanya. Awalnya sih kelihatannya lihai gitu ya. Sampai ada ibu-ibu yang membuat survei katanya. Oh gitu ya. Gue jadi pengen survei nih siapa sih bapak-bapak yang lihai gendong kayak Indra Brasko, kayaknya cuma dia doang gitu. Nah, tapi di balik itu penuh perjuangan sayang. Setelah gendong, setelah bawa lari jalan sana sini, jalan di tempat, lari maju mundur kalau gitu ya. Story aku ya, Indra dari jalan cepet, lari, jalan di tempat, semuanya ya. Soalnya awal-awal kelahiran tuh Numa agak rewel ya kalau mau tidur tuh rewel. Jadi disusuin aja tuh dia nggak cukup rewel gitu. Terus Indra berusaha menemukan gaya berbagai gaya yang pas buat Nala gitu. Numa buat Numa. Tapi suatu hari dia kecentit. Suatu hari ya benar kecentit, sakit, pegel gitu. Banyak gitu yang pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang ayah yang sedang mencari perhatian anaknya ini gitu. Yang paling sedep sebenarnya adalah kalau gendong anaknya nggak mau ditaruh dan gendongnya 2 jam lebih. Nah itu itu pernah juga. Nah karena itu hari ini makanya aku bikin tema tak gendong kemana-mana ini karena aku punya teman baru. Iya. Jadi kan aku juga kan ngerasa karena mungkin ya usia juga ya ngerasa kepegel gitu gendong lama-lama. Sementara Numanya nggak mau ditaruh kalau tidur siang tuh gitu. Jadinya aku coba browsing dah. Ternyata sekarang tuh ada komunitas menggendong. Ada baby wearing consultant, konsultan menggendong. Kan aku kaget kan. Perlu banget tuh. Emangnya gendong itu ada caranya ya? Aku sih mah gendong aja. Benar, tinggal modal kain, ya kan? Semua kain ya aku dari dulu tuh zamannya Mima kan 17 tahun yang lalu masih kain jarik tuh. Benar. Terus baby sling pernah nyobain juga. Nah, sekarang banyak tuh bertaburan model-model gendongan ternyatanya. Aku penasaran lah dengan menggendong ini. Aku browsing di YouTube, aku browsing kemana-mana. Suatu hari ada yang ngajakin aku live IG namanya Yapenmi nih. Yapenmi apaan nih gitu kan, aku Yayasan Pendidikan Menggendong. Aduh, serius banget. Makanya itu menggendong. Ada yayasan pendidikan menggendong Indonesia. Nah, di sini hadir untuk mengajak semua pendidik menggendong agar bersama-sama bisa menyebarluaskan edukasi menggendong ergonomis. Nah, apaan tuh ya? Kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan menggendong ergonomis dapat menjadi bagian dari budaya Indonesia. Harapannya adalah Yapenmi bisa menjadi wadah untuk para pendidik menggendong, agar bisa saling berbagi dan juga bersama-sama upgrade ilmu mengenai menggendong dan edukasi menggendong. Ada edukasi menggendong, legend nggak tuh? Makanya kalau ada kayak gini kan nggak perlu pakai koyo, ya kan? Nggak tahu, coba nggak kita perlu tanya-tanya dulu. Gitu ya? Nah, ini aku akhirnya menyelam lebih jauh lagi, bertemulah dengan ini dikenalnya sebagai Bundo Uwais. Nah, kita undang ke sini ya. Aku panggilnya sih Mbak Ezi. Mbak Ezi. Ternyata ini sangat dikenal di kegiatan gendong menggendong ini karena Mbak Ezi ini juga adalah foundernya Yapenmi. Yang juga baby wearing consultant atau konsultan menggendong. Aku sempat konsultasi gara-gara Yanda waktu itu pengen ajak Numa jalan-jalan keliling komplek nih. Pakai gendongan yang mana ya enaknya, sempet nih konsultasi sama Mbak Ezi ini. Kita langsung panggil ya. Gabung yuk. Sama Bundo Uwais. Hai Mbak Ezi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nana dan Indra. Ini dia nih. Akhirnya saya bertemu dengan ahlinya. Nah tuh, kita tuh sebenarnya lega banget loh Mbak Ezi. Tahu bahwa ternyata ada konsultan menggendong. Kalau zamannya Raka sama Nala terakhir tuh aku taunya konsultan ASI. Benar. Nah itu juga lega tuh karena kita menyusui juga kan menantang kan. Sekarang ada konsultan menggendong. Tuh konsultan menggendong tuh apa sih Mbak Ezi? Konsultan menggendong itu maksudnya adalah jadi orang yang punya sertifikasi dan kualifikasi
untuk menjadi konsultan dalam urusan pergendongan. Jadi bisa istilahnya mengedukasi juga, kemudian bisa konsultasi private juga, kayak yang kemarin Mbak Mona itu tanya kalau mau sambil olahraga gendong pakai gendongan apa yang seperti itu. Jadi konsultan menggendong itu juga bisa ditanyain macam-macam lah, detail-detail kasus yang spesial seperti itu. Setiap orang kan kadang punya masalah yang berbeda-beda seperti itu. Jadi tersertifikasi ya si konsultan menggendong ini. Keren banget. Kemarin juga aku baca jawaban Mbak Ezi itu keren banget, dari tekniknya gendongnya, terus alasannya apa, pakai gendongan mana yang bagusnya, alasannya apa, wah segala macam deh, unsur kesehatannya, semuanya benar-benar jelas banget gitu. Ternyata si konsultan menggendong ini tersertifikasi. Itu sertifikasinya dari mana ya, Mbak Ezi? Kalau di Indonesia sendiri ada sejauh ini ada konsultan dari 3 sekolah. Yang paling banyak itu dari School of Baby Wearing UK. Kemudian yang kedua paling banyak itu dari Dieteregieschule Jerman. Kemudian yang ketiga itu dari School of Baby Wearing Australia, dari Aussie. Gitu. Tapi kalau yang ini serius banget kan, ternyata ya, luar biasa. Hanya menggendong sekolahnya kok nggak kamu? Banget, biar ini Mbak Ezi ya itu tadi tekniknya mungkin selama ini aku salah. Memang orang-orang kadang suka ngelihat aku cara menggendongnya tuh kelihatannya tuh nyaman gitu. Tapi pegel. Tapi pegel habis itu. Nah, mungkin ada kisi-kisi yang perlu ini tuh yang dibocorkan. Aku baru dengar ya Mbak Ezi, yang nggak tahu deh udah berapa lama nih, menggendong ergonomis. Itu emang beda dengan menggendong biasa kemarin-kemarin ibu-ibu yang ya sebelumnya gitu deh. Itu beda ya Mbak? Iya, itu beda dari budaya menggendong kita. Bedanya ada di posisi menggendongnya. Jadi menggendong ergonomis ini maksudnya adalah kita menggendong di mana posisi bayi berada di posisi naturalnya, dan di mana posisi kita juga posisi natural, jadi kita nggak gampang pegel. Seperti itu. Oh gitu, ternyata ada posisi natural. Gimana tuh Pak? Jadi kan bayi itu saat lahir, tulang pangkal pahanya ini kan sebenarnya belum nyambung gitu ya ke panggulnya. Kemudian tulang punggungnya kan juga melengkung. Ya kan ya? Makanya diciptakan seperti itu ya. Meringkuk kan kalau kayak diangkat, bayi diangkat itu kakinya pasti kayak kodok. Iya, benar-benar. Jadi bukan karena dia kuat aja, tapi memang posisi naturalnya begitu ya, Mbak? Iya, memang seperti itu. Nah, usia 0-3 bulan, itu tulang punggungnya, itu memang masih melengkung seperti C, pelan-pelan berubah itu ya seiring berjalannya waktu. Cuma saat newborn dia masih posisi C, maka saat kita gendong, itu kalau menggendong ergonomis, posisi upright seperti ini, tulangnya akan otomatis melengkung mengikuti bentuk naturalnya, dan kakinya kita bantu posisikan, ini lututnya itu berada lebih tinggi dari posisi pantat, yang orang-orang bilang M-shape gitu loh, posisi kodok. M-shape gitu ya. I see. Jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada posisi pantatnya ya. Betul. Seperti itu. Dengan begitu kita bisa kalau di Indonesia kan belum ada screening hip dysplasia ya. Kayak itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Kayak apa tuh hip dysplasia? Itu apa tuh, Mbak? Hip dysplasia. Hip dysplasia itu kelainan posisi panggul. Jadi tulang pangkal paha ini dia nggak masuk ke tempatnya di panggul, ke soketnya di panggul. Nah, itu mengakibatkan kaki bayi yang baru lahir jadi lurus. Atau kadang dia nggak simetris kaki kanan dan kiri. Jadi lurus seperti ini. Sementara kan harusnya kan dia agak mengangkang gitu ya. Itu normalnya seperti itu. Juga salah satu alasan kenapa tidak boleh dibedong dengan ketat, supaya untuk mencegah memperparah kondisi itu. Kalau dulu kan orang tua zaman dulu berusaha dilurus-lurusin tuh Mbak, dengan gendongnya juga mesti gendong tiduran supaya kakinya lurus katanya gitu. Tapi ternyata posisi naturalnya memang begitu ya Mbak ya, memang melengkung begitu. Iya, betul. Iya, karena dengan posisi seperti ini, tulang pangkal pahanya ini akan otomatis masuk ke soketnya di panggul. Jadi kita membiasakan seperti itu.
anak-anak yang dia menderita hip dysplasia, sebenarnya itu belum jelas penyebabnya apa. Nah, itu yang menderita hip dysplasia biasanya akan dipakaikan harness di kaki supaya posisi kakinya seperti ini. Jadi dengan kita menggendong ergonomis, kita sudah membantu mengoptimalkan posisi si bayi supaya terapi juga ya sebenarnya masuk ke soket. Iya, betul. Salah satu produsen gendongan di Jerman itu sudah dari tahun 1940-an kalau nggak salah, anaknya tuh hip dysplasia. Kemudian karena di Eropa kan memang ada screeningnya ya, kalau di Indonesia kan enggak. Anaknya hip dysplasia, kemudian datang ke dokter disuruh pakai harness, cuma dia merasa ribet pakai harness nih. Dia pun nyoba-nyoba menggendong, ngelihat apa istilahnya baca-baca dari budaya Asia. Kemudian dia nyoba gendong pakai kain, lalu dia nyoba gendong posisi ergonomi seperti itu. Saat kontrol lagi, balik lagi, kata dokter kondisinya pun membaik. Gitu. Menggendong ergonomis. Oh gitu ya Mbak. Ternyata, tapi kan kalau zaman dulu kan belum boleh tuh katanya bayi gendong upright ya Mbak ya, yang kepalanya di atas, kakinya di bawah. Mestinya biasanya kan rata-rata tuh selalu yang tiduran gitu loh gendongnya. Ya ditidurin gitu apa? Gendong cradle namanya. Cradle. Ya kayak gitu ya Mbak ya. Ya, itu biasanya kan kayak gitu. Tapi ternyata gendongan upright itu sudah bisa semenjak babynya newborn ya Mbak? Baru lahir. Semenjak baru lahir, iya betul. Untuk bayi prematur kan juga memang digendong seperti itu ya. Digendong skin to skin, karena memang posisinya masih upright seperti ini. Iya. Oke, jadi jangan khawatir semenjak newborn, semenjak bayi baru lahir, bahkan pada saat bayi juga lahirnya prematur sudah bisa digendong upright atau kepala di atas itu ya, kaki di bawah ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, tapi kan ini juga masih beredar nih sekarang. Waktu aku banyak gendong di Instagram juga banyak banget yang komen katanya jangan sering digendong Mbak, nanti bayinya bau tangan. Jadi banyak juga stigma di masyarakat yang menganggap bahwa gendong-gendong bayi itu bau tangan adalah sama nanti kebiasaan. Kebiasaan. Nanti bayinya jadinya maunya digendong melulu, nggak mau ditaruh. Nah, sementara ini hadirlah komunitas menggendong gitu yang kayaknya mensupport banget malah ada para orang sekolahnya tua menggendong bayi. Nah, ini yang benar yang mana nih Mbak? Ya, itu jelas-jelas banget mitos ya. Maksudnya bau tangan ya mending daripada bau kaki kan. Bener. Sama bau ketek. Sayangnya. Bau ketek itu sih pasti, Mbak. Pasti ya. Anak yang menyusu pasti bau ketek. Nah, cuma sayangnya ini sebenarnya komunitas menggendong itu udah ada sekitar berapa ya? 2016 atau 2015 gitu. Saya kurang tahu. Saya sendiri baru bergabung itu 2016 akhir. Ngehitsnya itu kira-kira 2017-an. Kayak gitu. 2016, 2017 itu baru kayak ngehits banget. Tapi sampai sekarang itu bahkan mitos bau tangan itu masih ada aja. Sayangnya begitu. Nah, sebenarnya masih sekarang masih. Iya, yang disebut bau tangan itu sebenarnya memang kebutuhannya bayi. Bayi kan di rahim 9 bulan ya. Dekat dengan ibunya, hangat. Iya, ruangannya gelap. Dia nggak silau, dia nggak perlu ngunyah, nggak perlu apa-apa, perutnya sudah kenyang seperti itu kan. Dia nggak perlu usaha apa-apa, kotorannya sudah terbuang seperti itu kan. Dan dia dekat dengan irama detak jantung ibunya, dekat dengan suara ibunya. Sering bergerak diayun-ayun karena kan ibu hamil bergerak ya. Kemudian tiba-tiba bayi lahir, brojol keluar, terang banget, silau, berisik, banyak orang asing. Berisik, ya benar. Bau yang biasa dia cium hilang gitu ya. Iya, banyak bau menyengat. Benar. Kadang terlalu dingin, kadang terlalu panas, seperti itu. Nah, dengan menggendong, dia dekat dengan satu-satunya yang apa ya, istilahnya familiar bagi dia. Dia dekat dengan dekat jantung ibunya, dekat dengan aroma ibunya, dekat dengan suara ibunya, seperti itu. Jadi dia bisa lebih tenang. Jadi kalau medis menyebutnya the forgotten fourth trimester. Jadi
trimester keempat istilahnya. Selama 0 sampai 3 bulan tadi itu untuk dia beradaptasi dari alam lahir ke dunia di luar sini. Begitu. Jadi bukannya bau tangan, tapi memang itu kebutuhan psikologis dan fisiknya seperti itu. Kebutuhan psikologis dan kebutuhan fisik bayi. Oh, itu yang perlu dicatat itu. Betul, tapi katanya menggendong juga banyak banget manfaatnya ya, Mbak? Oh iya betul, banyak banget. Dan nggak cuma untuk bayi, tapi juga untuk ibu, untuk bapak juga, untuk keluarga besar. Seperti itu. Manfaatnya apa aja tuh, Mbak? Salah satunya itu yang pasti bonding ya. Bonding bayi buat ke ibunya, ke bapaknya, kemudian bayi juga bisa belajar emosi. Karena bayi kan saat digendong dekat ya dengan kita. Jadi dia memperhatikan mimik wajah kita. Karena kan saat baru-baru lahir, jarak pandangnya masih dekat, itu masih terbatas. Iya, benar. Jadi kalau kita dewasa, sedekat ini kan kita malah milih agak dijauhkan. Karena pandangan kita berbeda dengan bayi, sementara bayi justru dia mencari pandangannya yang dekat. Baru dia bisa melihat dengan jelas. Nah, saat digendong itu dia belajar emosi. Itu juga jadi istilahnya dia juga jadi tahapan awal untuk belajar berbicara. Seperti itu. Kemudian seperti yang tadi juga sudah saya sebutkan, dia merasa aman karena dekat dengan sesuatu yang familiar. Terus bayi itu juga bisa dengan digendong juga bisa memudahkan menyusui. Nah, sementara itu juga membuat nyaman karena saat digendong dia nyaman, kemudian otak menghasilkan hormon oksitosin, jadi dia lebih bahagia, dia jarang menangis. Dengan jarang menangis, energinya bisa tersalurkan untuk tumbuh kembangnya. Seperti itu. Ya, benar. Itu sama sebenarnya bagi bayi. Ya, kenapa? Enggak, itu juga sekalian tatapan matanya itu membuat energi buat bapaknya, jadi orang tuanya nggak capek gitu melihat matanya. Betul, iya benar, saat digendong lagi tidur gitu kan kita lihat bayi tertidur itu kan apa ya istilahnya menggemaskan, kayak sesuatu yang sangat sangat indah gitu ya, menyenangkan, kayak kita bisa bikin kayak itu tadi mungkin hormon oksitosinnya langsung banjir ya dari otak seperti itu. Kemudian orang tuanya juga jadi lebih bahagia. Jadi banjir tuh ya, Mbak. Iya. Nah, karena bayinya nggak rewel, jarang nangis, orang tua juga jadi lebih pede dalam hal parenting karena bayiku jarang nangis nih, berarti aku bener nih. Gitu. Juga bisa menghindari baby blues seperti itu. Banyak banget sih sebenarnya. Oh, dan juga membantu aku juga pernah baca, melancarkan proses menyusui. Iya, membantu melancarkan proses menyusui juga. Itu maksudnya membantu melancarkan proses menyusui dengan menggendong gimana tuh, Kak? Kan dengan gendong dia dekat dengan istilahnya gentongnya ya. Jadi kan gitu saat ya. Iya, dia gampang. Dia kan selalu mencium aromanya tuh. Apalagi kalau misalkan ibu yang punya masalah menyusui, itu misalkan mau relaksasi atau gimana, atau anaknya susah kelekatan segala macam, itu biasanya akan disarankan menggendong, tapi kontak kulit ke kulit, skin to skin gitu. Jadi ibunya bagian atasnya dibuka, bayinya juga bagian perutnya ditempelin, itu tuh akan sangat membantu untuk proses relaksasi istilahnya. Oh gitu. Jadi skin to skin itu bisa membantu juga untuk hormon produksi ASI ya. Luar biasa banget ya. Nah, kalau ibu menggendong sama ayah menggendong tuh ada bedanya nggak, Mbak? Mungkin beda caranya atau gimana? Ada nggak? Atau sama aja? Sebenarnya sama aja sih, karena kan sama-sama menggendong ya. Paling beda di posisi bayinya. Kalau di ayah gendong kan ya, dia nggak punya bantalan ya. Jadi begini aja kan. Benar. Datar aja gitu. Tapi dudukannya ada, Mbak. Dudukannya ada. Ada dudukan alami ya, benar-benar. Iya, benar itu. Kalau sama ibu, dia punya kayak bantalan gitu, mungkin beda di sana aja, nggak tahu, mungkin dia merasakan lebih nyaman yang mana, mungkin bagi dia juga sama aja, kita nggak tahu. Cuma
Kalau untuk ibu ya paling bedanya di masalah menyusui tadi aja sih. Oke. Benar. Tetap 1-0 ya, Nda. Iya, tetap lah, nggak apa-apa lah. Itu hak kamu lah, sayang. Selama ini kamu mengandung 9 bulan itu udah hal yang luar biasa. Itu hak kamu lah untuk menerima hadiah itu ya. Oke, nah kalau sekarang tuh kan kalau dulu aku menggendong tuh pakai kain jarik, Mbak. Iya. Udah gitu paling keren tuh pakai ring sling, tapi masih tebel banget ring slingnya. Nah kalau sekarang tuh banyak banget jenis kain gendongan. Ring sling juga masih ada, tebel masih ada, yang tipis juga ada, yang kaos ada. Itu baru ring sling tuh, belum yang lain-lain. Kenapa sih sekarang banyak banget jenis-jenis kain gendong, Mbak? Kenapa banyak itu sebenarnya salah satunya mengumpulkan dari budaya-budaya yang ada, budaya-budaya menggendong ya, terutama di Asia. Kemudian ide kreatif orang-orang Barat aja sih sebenarnya, kayak SSC itu soft structure carrier. Ini kan, ini sebenarnya sebentar. Nah, kayak ini SSC ini sebenarnya memodifikasi dari kain gendongan tradisional Cina, yaitu metai. Jadi metai itu kan sebenarnya harusnya di sini tali panjang, kemudian di bagian bawahnya ini juga tali panjang. Kemudian mungkin orang Barat mikir, biar simple nih, kita ubah aja otak-atik dikit-dikit. Jadilah di sini dikasih ceklekan gitu ya, buckle, kasih strap, kemudian di pinggangnya juga dikasih buckle dan dikasih strap supaya lebih mudah seperti itu. Kalau ring sling sih sebenarnya sudah ini ya, sudah umum juga ya sebenarnya. Cuma kalau yang supaya bisa menggendong ergonomis ini jadi kayak kain jarik yang dikasih ring aja di ujungnya gitu. Ujungnya dikasih ring. Jadi kita nggak perlu bikin simpul, kainnya tinggal dimasukkan aja ke ringnya. Jadi biar bisa diatur-atur. Iya benar juga ya, berarti dari berbagai negara tuh budaya menggendong bisa macam-macam. Kayak kalau kita lihat film Ocean zaman dulu, di Jepang tuh kan gendongnya di belakang tuh ya Mbak ya. Benar. Ya itu namanya gendong onbuhimo. Gendong guri. Gendong guri. Apa? Onbuhimo. Oh gitu. Jadi sekarang tuh enaknya dengan dunia teknologi seperti internet sekarang, kita bisa memilih senyaman kita mau gendongan ala apa gitu kali ya Mbak ya? Iya betul sekali. Karena kan tubuh orang berbeda-beda, tingkat kenyamanan orang juga berbeda-beda. Jadi orang akan punya preferensi gendongannya masing-masing. Seperti teman saya, produsen gendongan ini, Nana Baby Carrier, dia lebih suka ring sling. Kalau saya sendiri lebih suka woven wrap karena saya punya skoliosis, jadi lebih pilih yang bebannya lebih banyak meratanya di badan, jadi nggak terlalu gampang. Disesuaikan ternyata sayang, nggak bisa yang ujuk-ujuk. Belum tentu tiba-tiba. Iya sama, benar. Kita bisa setuju banget itu. Mau pakai kain yang mana. Aku kan suka bilang kan, ya udah cobain deh nih, baby wrap tuh enak banget loh. Tapi kamu kadang-kadang malah lebih suka ring sling. Ini soalnya ada beberapa pertanyaan itu ya ibu-ibu kalau kita pas lagi gendong gitu ya. Memang satu memang mengenai posisi gendong dan jenis gendongan yang tepat buat kita itu apa. Ternyata memang tadi itu jawabannya sayang ya. Ternyata ya tergantung dari kenyamanan si penggendongnya gitu kan. Mau nyaman yang pakai ring. Nah itu bisa juga ditanyain sama baby wearing consultant kayak Mbak Ezi ini konsultan menggendong. Misalnya itu bisa sekalian ditanyain ya Mbak ya. Misalnya aku betul. Apa, misalnya Indra pinggangnya kecentit, suka kecentit tuh gendongannya kayak apa? Itu kan juga bisa ya Mbak ya. Tapi kalau untuk gendong, nah ini aku mau tanya ini sayang, yang untuk gendong kan kayak seperti kemarin gitu ya. Aku tuh pengen mengajak beraktivitas Numa itu seperti jalan-jalan atau hari kecil lah gitu ya di sekitar komplek tempat kita tinggal gitu. Nah kemarin aku sempat tanya sama Mona, sayang ini gimana ya gendong yang enak, yang apa itu yang ngilang itu kan namanya? Itu baby wrap ya Mbak? Baby wrap ya? Yang kayaknya panjang banget itu. Ya baby wrap yang terus ada juga yang pakai apa
ceklekan gitu yang hip seat. Nah, itu yang lari-lari gitu. Nah, aku pengen tanya nih sama Mbak Izzy, itu usia berapa sih yang boleh anak diajak beraktivitas dengan gendong itu tadi? Gitu. Dengan digendong gitu. Menggendong sambil beraktivitas ya. Itu dari baru lahir sih bisa aja. Cuma aktivitasnya tidak memberikan guncangan yang besar ke bayi. Jadi hanya untuk aktivitas yang aman. Kayak jalan pagi itu ya bisa sambil kita jalan pagi, bayinya juga sambil kena matahari. Jalan-jalan sore juga, bayi juga kadang bosen di kamar terus kan, atau di rumah terus. Jadi juga sambil lihat-lihat seperti itu. Kalau pakai baby wrap itu bisa dari baru lahir. Kalau pakai SSC kalau pakai SSC itu, kalau sekarang ada yang bisa dari baru lahir, tapi sebenarnya idealnya dari 2 atau 3 bulan. 1, 2 atau 3 bulan baru bisa dipakai. Karena bayi kan lebih mantep gitu kan kalau udah 1 bulan. Kalau untuk hip seat tadi, itu sebenarnya sebaiknya kalau bayi sudah bisa duduk. Saran dari ortopedi anak tuh seperti itu. Jadi kita mau kayaknya banyak yang mulai kebingungan ya. SSC tuh gendongannya kayak gini apa sih, guys. Iya kan ya Mbak ya? Kayak gini Iya betul. Ezi itu ya kasih lihat ya. Udah gitu baby wrap, coba ya aku browsing ini. Baby wrap tuh lain lagi guys. Baby wrap itu ada stretchy wrap, ada woven wrap juga. Nih dia nih. Bingung lagi. Aku punya yang stretchy, dia stretch banget bahannya biasanya kaos ya Mbak ya. Aku sih masih penasaran sama woven tuh. Jadi bahannya tuh nggak stretch ya Mbak ya? Iya enggak, woven wrap ini dia lebih sturdy ya namanya istilahnya. Jadi kalau bayinya ini udah kayak ini ada perkuliahan. Iya mesti ada kamusnya kayaknya. Iya, harus ada kamusnya. Jadi kalau woven ini kan kalau bayinya makin berat, dia tuh kalau pakai kaos tuh agak ini ya Mbak, agak melar gitu ketarik ke bawah. Gitu ya. Ini ada lagi yang lebih steady. Ini nggak melar kainnya. Oh, enggak. Itu apa nama jenisnya? Ini gendong sampai juga ya Mbak. Ini woven wrap. Woven maksudnya ditenun. Kalau yang kamu biasa gendong woven wrap juga kayak gini nih, tapi bahannya aja yang beda ya Mbak ya? Iya, betul. Cara menggendongnya juga agak beda sedikit. Cara menggendongnya beda. Nah, tadi kita sempat sebut hip seat. Nah, jangan sampai follower kita bingung nih sama bahasa-bahasa kita. Hip seat itu sebenarnya hampir mirip-mirip bentuknya kayak si apa tadi? SSC. SSC. Iya. Kan? Jadi kayak gini nih guys, tuh. Gitu guys. Tapi dia tuh ada tempat duduknya guys tuh. Biasanya bisa dicopot tuh jadi satuan kayak gini. Iya. Gitu ya namanya. Itu kalau hip seat itu berarti anak udah bisa duduk mandiri ya Mbak ya? Iya sebaiknya karena kan dia duduk di tempat yang datar ya, yang tidak bisa menopang bokongnya dengan sesuai bentuk bokongnya gitu. Kalau dengan kain kan ya kayak dihemak gitu kan, jadi bokongnya nggak berat di satu sisi, jadi nggak satu sisi doang menopang seluruh badannya seperti itu. Kalau pakai hemak, kalau pakai hip seat kan cuma satu bagian doang. Ya, bagian bokongnya ya yang menopang ya. Ini kebetulan kita punya pertanyaan. Azan dulu ya Mbak ya. Nah, Mbak Ezi mute dulu karena di lagi daerah azan. Rumahnya dekat sekali dengan masjid, jadi lagi azan dulu. Nah, sekarang sambil kita jelasin lagi. Jadi, sekarang guys, ada berbagai macam teknik menggendong. Kain gendong. Kain gendongan gitu. Kadang-kadang banyak banget orang-orang yang udah mulai bingung nih. Aku waktu itu juga bingung. Milih-milih waktu mau beli kain gendong yang mana yang sesuai dengan aku. Nah udah aku pakai dulu tuh yang aku kenal, pakai ring sling karena dari dulu memang pakainya ring sling. Tapi setelah aku browsing banyak banget kain gendong yang nyaman. Waktu itu aku dulu pernah dikasih baby wrap. Nah itu bentuknya tuh kain panjang banget, kalau nggak salah 5 meter deh. Oh, 5 meter? 3 meter ya? Ya 3 meter. 3 meter ya? 5 meter panjang banget. Panjang banget ya? 3 meter terus untel-untel gitu loh di badan. Iya. Itu sebenarnya nyaman banget, cuma banyak banget orang tua yang bingung cara makainya.
dan merasa keribetan, termasuk aku waktu itu. Tapi sekarang kan udah ada YouTube, lihat deh ibu-ibu, bapak-bapak di YouTube cara pakainya. Namanya apa aja? Karena baby wrap ini sebenarnya nyaman banget buat kita. Tadi Mbak Ezi juga udah jelasin kalau misalnya punya scoliosis kayak Mbak Ezi, itu juga nyaman banget sih baby wrap itu. Terus ada SSC. Nah, SSC itu juga nyaman, tapi banyak juga orang yang ribet gitu. Balik lagi deh ke ring sling, ya nggak apa-apa juga. Tapi pakai gendongan ring sling juga ada caranya yang tepat ternyata ya. Aku pernah browsing soalnya. Pernah lihat di Instagram, ibu-ibu Instagram banget ya. Lihat di Instagram, kok gendongnya kayak begini nih? Aku coba cari di YouTube. Ternyata ada cara menggendongnya. Iya. Yang banyak gitu ya? Aku suka posting tuh. Jadi bayinya tuh masuk sampai ke leher, terus kakinya tuh M shape berbentuk huruf M gitu, jadi kayak nangkring gitu bayinya. Itu enak banget. Emang nyaman banget. Terus kain gendongannya tuh di belakang dilebarin, jadi punggungnya nggak sakit, bayinya nyaman, ibunya nyaman. Itu juga ada cara. Sama kemarin tuh aku hal yang simpel aja. Waktu aku gendong pakai kain jarik gitu, atau kain jarik atau yang ring itu, ring sling itu kalau banyak orang-orang yang nggak tahu kalau kain yang di bahu itu dilebarin. Jadi biasanya kan di sini tuh. Nah, itu ternyata sakit gitu. Ternyata kalau umpamanya dilebarin dan kain di bagian belakangnya tuh dilebarin juga, jangan ada yang melintir, itu ternyata enak gitu. Aku udah beberapa kali sih mencoba, ternyata memang beda banget. Gendong lama dengan posisi yang tadi aku bilang kainnya aku lebarin dan di belakang itu kita lebarin juga enak gitu loh. Nah, sayang, mendingan kita baca ini nih, pertanyaan-pertanyaan nih dari para netizen. Oke, nah ini ada nih dari Mbak Dina Latas. Dina Latas, bisa dicontohkan nggak sih menggendong ergonomis? Oh ya, ergonomis tuh. Nih, seperti apa sih? Terus apa ini? Medianya idealnya apa? Ring sling atau apa? Terima kasih. Nah, oke Mbak Dina Latas, nanti kita jawab. Atau udah dijawab tadi ya? Belum ya? Kayaknya belum. Nih, aku menemukan nih menggendongnya itu kayak gini nih sambil nungguin Mbak Ezi ya. Menggendongnya adalah nih anaknya masuk banget gitu loh ke kainnya. Udah gitu kakinya kan kayak ngangkang gitu kan. Ini ternyata nyaman banget. Terus macam-macam deh Yanda. Kalau kita browsing, makanya aku penasaran nih dengan teknik menggendong ini. Ternyata kalau kita menemukan teknik menggendong yang benar, nah ini dia nih. Sekarang kalau bobo kayak begini tuh badannya masuk semua tuh sampai leher. Itu ternyata benar-benar bikin bayi nyaman. Tidurnya juga cepat, kalau dia lagi rewel juga cepat banget antengnya. Benar. Sama kita orang tuanya juga gendongnya lebih ringan. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih dari coklat pancake. Ini apa nih? Sorry Mbak, gendongan yang direkomendasikan untuk newborn apa ya Mbak? Caranya Mbak? Gitu. Terima kasih. Oke. Terus ini Arifa_N. Kalau mau tidur selalu pengennya digendong-gendong sampai usia 10 bulan, gimana ya Mbak? Bagus nggak? Tuh. Terus, ntar ada lagi. Si.wook. Mbak Ezi, sekalian ini ya, dengar ya. Nih, aku yang udah punya kok satu-satu deh ya. Bun, kalau menyusui sambil tidur bagus nggak sih? Jujur saya belum bisa sambil tiduran. Oh, ini masalah tiduran. Oke. Nih. Mbak Ezi sudah kembali. Aku mau tanya. Mbak Ezi udah. Ada follower aku juga yang nanya. Ternyata di live IG kita juga ada yang tanya. Rekomendasi gendong untuk newborn tuh sebenarnya kayak gimana aja sih Mbak Ezi? Iya. Rekomendasi gendong untuk newborn ya kayak yang ini M shape ya, upright position ya namanya, atau gendong tegak seperti ini, di mana lututnya, posisi lutut itu lebih tinggi dari pantat. Kemudian kain gendongan itu harus menopang seluruh pantat sampai ke lipatan lututnya bayi. Jadi kain gendongan itu menopang dari pantat sampai ke lutut ya Nda. Jadi nutupin pantat sampai ke lutut tuh kayak yang dipraktekin sama Mbak Ezi. Tuh begitu. Sampai ke sini. Ini ceritanya lipatan lutut ya.
pura-puranya karena ini cuma boneka. Jadi dia sampai ke sini. Jadi kan dia kayak dihemat nih. Semua bebannya merata di sini, jadi nggak tertumpu di satu aja. Kan tulangnya belum kuat menopang tulang ekornya. Benar, itu alasannya. Jadi aman. Iya. Banyak banget ibu-ibu yang nggak boleh kayak gitu, itu posisinya yang ngangkang gitu. Iya, banyak banget sekarang yang pasti ditegur tuh sama mertuanya atau orang tuanya deh kalau misalnya lihat gendong bayi di board ngangkang kayak gitu, Mbak. Tapi ternyata malah banyak manfaatnya ya. Iya, ini jujur aja sih ya, orang-orang yang ibu-ibu muda yang baru lahiran, terus cuma punya jari, terus pakainya diuwel-uwel, itu makin gede anaknya akan pegel. Apalagi kalau punya masalah tulang kayak saya, skoliosis. Ini gendong kayak gini, 5 menit aja, kalau gendong jari biasa tuh 5 menit aja tuh udah langsung nyekit, sakit banget. Kayak gitu. Iya. Langsung panas itu rasanya. Perih banget. Kalau begini kan enak nih. Apalagi di bagian punggungnya lebar ya. Ini tuh juga nyaman punggung. Gitu guys, jadi kita juga bisa punggungnya lebar, terus kainnya menopang dari seluruh pantat sampai ke lutut, terus kainnya dilebarin sampai ke batas lehernya bayi. Nah, aku sempat ditegur sama ibuku tuh, itu nggak kecekek katanya Mbak, gendong sampai leher bayi. Enggak, justru ini membantu karena kan tulang lehernya belum begitu kuat ya, jadi ini tuh membantu menopang tulang punggungnya, jadi dia nggak apa istilahnya jengkang ke belakang gitu loh. Kita jadi bisa sambil makan. Kalau Bu Sui lapar ya, betul. Hands free. Kan pengennya makan, ngemil, atau sambil ngapain kayak gitu. Aku yang suka tuh posisi itu tuh hands free itu. Jadi kita bisa ngelakuin banyak hal gitu. Nah, ibu-ibu tuh jadi coba belajar cara menggendong ergonomis. Ketika cara menggendong kita tepat, manfaatnya buat bayi banyak, buat ibunya juga banyak. Salah satunya adalah buat ibu-ibu nih yang kita juga nggak punya suster ya sekarang ya. Jadi buat ibu-ibu yang mesti ngerjain pekerjaan rumah tangga juga, belum mengurus diri ya, mau pengen minum, pengen makan, pengen nyisir. Kadang-kadang mau rambut berantakan, mau benerin karet rambutnya susah banget ya kalau lagi gendong. Kalau misalnya tangan satu kayaknya emosi banget, ambil remote gitu susah banget. Kalau cara menggendongnya tepat, kita bisa hands free, tangan kita bisa digunakan untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini ada lagi yang tanya. Nah, kalau posisi yang benar untuk menggendong bayi 4-5 bulan kayak Numa gitu gimana? Ini masih bisa dipakai kan, Mbak? Menggendong ini masih bisa. Ezi ajarin sampai 5 tahun juga bisa, sampai 5 tahun kayak gini masih bisa. Tuh, bisa dari 5 tahun ya. Wow, gendong 5 tahun nggak kebayang deh saya. Masih digendong anak kita 5 tahun kalau lagi rewel-rewel iya. Oh iya. Masih karena saya 6 tahun juga kalau kalau lagi sakit udah pasti gendong. Benar. Aku udah ngalamin. Betul. Gendongan hip sit, Mbak, mulai usia berapa tuh yang tadi ada dudukannya di pinggul. Nah, itu dari usia berapa bolehnya? Patokannya yang penting sudah bisa duduk sih. Bayi sudah bisa duduk. Bayi yang sudah bisa duduk sendiri itu maksudnya Mbak, kan kalau Numa kan sekarang udah bisa duduk tapi dipegang gini. Itu belum boleh. Kalau sudah bisa duduk sendiri, sebenarnya saya kurang tahu belum boleh atau enggaknya. Tapi kalau saya lebih menyarankan saat anak sudah bisa duduk sendiri, karena berarti tulang ekornya sudah kuat untuk menopang beban tubuhnya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Biasanya 6 bulan ya dia udah bisa duduk tanpa dipegang, tapi itu masih belum kuat ya. Jadi sebisa mungkin kalau udah bisa duduk sendiri, kita pastikan tulang ekornya udah kuat ya. Gendong bayi posisi tidur dibungkus, boleh nggak Mbak? Itu maksudnya cradle ya? Iya kayaknya cradle. Dibungkus karet 1 itu mah gado-gado. Ya. Karet 1, karet 2. Ini tuh bayinya dibungkus dari kepala. Dulu aku gitu gendong dari kepala terbungkus sampai ke kaki, terus dimasukin ketek biasanya. Nah itu boleh nggak sih Mbak? Tiduran gendongnya biasanya. Kalau sampai kepala dibungkus sih sebaiknya jangan, karena kan akan ada resiko bayi meninggal saat jalur pernapasannya tertutup. Ya. Terutama bayi 0-3 bulan kan dia belum bisa meronta-ronta ya kalau pernapasannya terhalang. Kalau dibungkus dari kepala, dagunya itu bisa menempel ke dada
Jadinya nanti kalau menempel ke dada, nanti dia sulit bernafas. Karena ada kejadian. Iya, ada kejadian di Amerika. Ibunya itu jalan sore, gendong bayinya pakai backsling. Backsling itu yang ya bayinya itu masuk ke dalam gendongannya, ditutup kanan kiri gitu, gendong miring, dan kepalanya itu juga dibungkus, benar-benar kayak dibungkus gitu. Saat pulang dari jalan-jalan, tahu-tahu bayinya sudah meninggal. Jadi itu salah satu resikonya juga, resiko SIDS. Dan sejak itu di Amerika backsling istilahnya sudah dilarang untuk beredar. Oh, jadi sebaiknya jangan ya. Kalau itu Mbak, yang kalau umpamanya suka kan bayi itu digendongnya ngetek gitu loh, ngadep ke belakang, itu aman nggak sih Mbak? Aman-aman aja sih sebenarnya. Aman yang ya. penting gendongannya itu membungkus dengan erat. Jadi dia nggak ada resiko jatuh. Benar, sama ini ya, saluran pernapasannya juga jangan sampai ketutup gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya, nah kalau misalnya modalnya cuma punya kain jarik aja, gimana caranya supaya gendongnya nggak pegel di bahu? Tuh, kayaknya aku lihat Mbak Ezi sudah mulai mempraktekkan tuh kayak apa tuh. Aku tuh udah belajar 4 hari Mbak, belum bisa sih teknik ini. Karena bingung mengikatnya itu Mbak. Iya, biasanya banyak yang bingung di bagian simpulnya sebenarnya. Iya, betul sekali. Oh, yang kemarin kamu private aja Mbak. Oh iya, nah tuh ada baby wearing consultant namanya konsultan menggendong. Kalau misalnya kalau aku kan berusaha lihat di YouTube tuh sebenarnya banyak bertebaran tuh cara menggendong pakai kain jarik yang simpul kayak Mbak Ezi begitu. Tapi kok aku bingung banget ngeliatin nggak bisa. Jadi bisa private aja ya guys. Kayaknya aku pun sudah mulai menyerah sih. Aku mau banget tuh Mbak. Gitu. Terus tapi ada tuh tekniknya pakai kain jarik tapi gendongnya enak tuh ada banget. Terus sampai usia berapa Mbak anak digendong? Ada yang nanya ini juga karena ibunya udah mulai capek gendong anaknya katanya. Jadi baiknya tuh sampai usia berapa sih anaknya digendong? Sampai dia nggak mau lagi sih. Dan setiap bayi itu beda-beda. Ada yang sampai 2 tahun masih maunya digendong. Anak pertama saya itu sampai 3 tahun masih digendong-gendong. Karena dia saat 2 tahun punya adik, jadi tuh kayak biar nggak terasingkan gitu kan ya. Terus kalau anak yang kedua itu 1,5 tahun dia udah lancar jalan, dia udah sama sekali nggak mau digendong. Jadi kayak kalau mau kita sini yuk, kayak mau nyobain gendongan gitu kan, terus yuk sini gendong, dia nggak mau, dia marah, dia nangis. Jadi udah dibiarin aja dieksplorasi malu, jalan. ya? Gitu. Dia ada bayi juga. Udah males sih dia kayak. Dia suka jalan-jalan ke sana ke sini. Kecuali saat di tempat umum, misalkan di bandara, di stasiun, di mall, itu kan rawan ya kalau dia dibiarkan sendiri. Saat di tempat seperti itu baru digendong. Oke. Nah, jadi buat yang bertanya nih banyak banget soal yang bertanya sampai umur berapa sih baiknya bayi digendong. Percayalah bahwa anak tuh punya intuisinya sendiri ya. Benar, dan kebutuhannya ya dia tahu kebutuhannya masing-masing. Jadi walaupun sejago-jagonya orang tua, udah ikutin aja bayinya. Kalau misalnya bayinya memang masih nyaman digendong, berarti mungkin dia punya kebutuhan untuk lebih dekat sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya udah nggak mau digendong, ya nggak usah dipaksain juga. Mungkin bayinya lebih senang bereksplorasi, senang merangkak, apa senang jalan, atau senang bermain gitu di bawah gitu. Tapi memang yang paling penting itu cara menggendong ini harus di-share ke suaminya gitu. Karena jujur aja banyak suami tidak menyadari bahwa pentingnya menggendong anak gitu sayang. Nah, banyak kan nyoba, oke deh aku coba gitu gendong. Banyak teman-temanku yang aduh capek gitu taruh. Nah, itu kan sebenarnya sayang gitu momen-momen di mana anak-anak masih istilahnya golden moment ya, golden age. Itu kan sangat penting untuk melakukan bonding kan. Nah, ini sebenarnya sangat tepat kalau seandainya yang ikut belajar andil dan ikut belajar dalam ilmu menggendong itu harusnya dua-duanya nih supaya bisa berkolaborasi. Betul. Gitu ya. Kalau Indra tipsnya adalah sering-sering gendong dan sering-sering dokumentasikan untuk bukti-bukti ya. Benar. Bapaknya ikut andil gitu loh Mbak. Jangan cuman taunya
oh ini apa namanya, ibunya mulu yang gendong gitu kan. Gitu. Nih kita udah 5 menit lagi nih, kita udah mau berakhir. Nggak berasa loh. Berasa banget. Nah ini masih ada pertanyaan nih, coba kita maksimalkan ya. Nah kalau bayi sering digendong terus, apakah benar bisa menghambat motorik kasarnya, Mbak? Kalau digendong 24 jam ya bisa aja ya, karena kan seperti yang Mbak Mona bilang tadi kan dia bayi, dia tahu kebutuhannya dia. Saat dia mulai guling-guling gitu, tengkurap itu sekitar 3 atau 4 bulan, itu kan ya dia memang butuh stimulasi saat itu ya. Saat dia pengen tengkurap, pengen guling-guling ya biarkan dikasih. Nanti saat dia mulai merangkak ya dikasih, karena dia kan memang butuh memperkuat otot-ototnya, yang itu nanti juga akan berpengaruh ke tingkat konsentrasinya saat belajar, seperti itu. Kemudian apalagi saat dia mulai belajar jalan, ya dikasih, jangan malah dia mau jalan-jalan, dia mau merangkak, terus dipaksa, udah gendong aja. Gitu. Itu kalau yang seperti itu baru bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi kalau kesimpulan aku ada 2 ya, sesuaikan dengan kebutuhan anak dan bisa juga terkadang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Karena Mbak Ezi tadi juga cerita kalau misalnya kayak di stasiun atau di terminal bis atau di pasar kan juga agak kurang aman kalau kita biarkan dia jalan sendiri, jadi biasanya digendong gitu. Tapi selebihnya ikutin kebutuhan anak-anaknya. Kadang-kadang seringkali anaknya juga butuh distimulasi, butuh bermain juga dan lain sebagainya gitu ya Mbak Ezi ya. Iya, betul sekali Mbak Mona. Mbak Ezi, terakhir kali nih ada pesan-pesan nggak untuk para moms and dads yang lagi nonton live kita, yang sekarang lagi berjuang menggendong dengan segala perjuangannya, ya? Banyak yang bikin hashtag berjuang gendong juga. Gendong. Ada pesan-pesan nggak Mbak Ezi? Untuk semua orang tua yang berjuang untuk menggendong, pejuang gendong ya, tetap semangat, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan konsultan menggendong jika dibutuhkan. Kemudian sudah banyak sekali komunitas menggendong sebenarnya. Mungkin bisa dicari tahu ke sana, bisa diikuti. Salah satu ada Indonesian Baby Wearers, ada Nusantara Menggendong, ada Belajar Menggendong, ada Indonesian Sling Library, seperti itu. Kemudian saya nitip iklan ya Mbak Mona. Ya, ada acara gendong skala Asia untuk tanggal 29 sampai 31 nanti. Namanya Asian Baby Wearing Virtual Meet. Itu dilaksanakan di Facebook group, dan itu gratis, terbuka untuk semua. Pembicaranya ada dari Indonesia, dari Malaysia, dari Filipina, dan dari Jepang. Yang penasaran dengan Onbu Himo, nanti di sana juga akan dijelaskan mengenai Onbu Himo. Seperti itu. Jadi kalau yang tertarik bisa langsung gabung aja ke grupnya Asian Baby Wearing tanggal berapa Mbak? 2020. Tanggal berapa dan jam berapa? 29 sampai 31. Mulainya dari jam 8 WIB sampai sekitar jam 5. Oke, Mbak Ezi boleh ya promonya di tag aku, nanti aku akan bantu post di story supaya informasi juga nih untuk para moms and dads yang pengen lebih banyak lagi ya, belajar menggendong. Dan boleh nih para komunitas menggendong juga boleh tag aku, nanti aku akan post di story komunitas mana aja yang bisa di follow oleh para ayah dan juga para ibu yang sekarang lagi jadi pejuang gendong gitu ya. Benar. Oke, Mbak Ezi terima kasih banyak, Bunda Uwais. Selamat berjuang kembali informasi menggendong untuk para moms and dads, memudahkan kita loh yang punya bayi. Sangat membantu lah buat para ayah juga nih sebenarnya gitu. Betul. Dengan adanya informasi seperti ini sangat penting buat para orang tua dan pejuang gendong. Gitu. Mbak Ezi, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan kita ajak live lagi boleh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keren. Seru banget. Bener ini. Aduh, bener-bener nggak nyangka lah. Banyak ternyata selain tadi ya teknik menggendong, ternyata juga ada bagaimana memilih
gendongan yang pas buat kita. Ternyata ya setiap orang beda-beda. Bisa beda-beda. Kita suami istri beda juga gitu ya. Betul. Ini sangat penting banget sih sebenarnya gitu. Nah, buat para followers kita yang udah ikutan live Instagram kita, terima kasih banyak. Live Instagram ini bisa dilihat juga di YouTube kita di Mike Mona Indra Channel. Ya, nanti kita akan kasih linknya juga. Terima kasih banyak. Kita akan selalu memberikan informasi-informasi menggendong untuk semuanya. Nantikan terus di story aku di @monaratuliu. Nanti akan banyak sekali informasi tentang menggendong. Nanti kalau misalnya ada yang tahu informasi lebih banyak tentang menggendong, bisa tag aku, bisa tag Indra juga. Nanti kita akan informasikan lebih banyak. Sama kalau memang dari follower kita yang mau membahas mengenai hal yang berkaitan dengan pola asuh, silakan loh ya kasih masukan ke komen kita atau ke komennya di YouTube kita ini nanti ya. Boleh. Gitu ya. Oke, semuanya Sobat Mike. Sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum.